Warga Ogan Komering Ilir, terutama Kota Kayu Agung, merawat dan melestarikan tradisi turun-temurun setiap Lebaran Idul Fitri. Tak heran jika tradisi Margo Siwe dan cakat stempel tetap lestari hingga kini. Pemirsa, melalui liputan khusus, berikut kami sajikan tradisi midang Margo Sowe dan cakat stempel dari Kayu Agung, Ogan Komering Ilir. Kita awali berita pertama, pemirsa. Ada tradisi unik yang dilakukan oleh warga di Kecamatan Kayu Agung saat merayakan Idul Fitri, yakni tradisi midang serta stempel cakat atau yang dikenal dengan naik speedboat atau ketek di sungai. Saat ini kita berada di Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di mana pada hari ini telah dilaksanakan tradisi midang Margo Siwe. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada Lebaran ketiga dan Lebaran keempat, di mana masyarakat Kabupaten Oki, khususnya Kecamatan Kota Kayu Agung, memakai pakaian adat yang bisa kita lihat dan kita saksikan di belakang kita. Muda-mudi yang ada di Kecamatan Kota Kayu Agung disaksikan oleh masyarakat banyak untuk melaksanakan kegiatan iring-iringan dari kecamatan maupun dari desa-desa serta kelurahan-kelurahan di Kecamatan Kayu Agung. Nah, bagaimana prosesi midang pada kali ini? Mari kita ikuti liputan selengkapnya. Berbeda dengan masyarakat lainnya saat merayakan Hari Raya, terutama Hari Raya Idul Fitri, di Kayu Agung, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, ada salah satu tradisi unik bagi masyarakat Kayu Agung ini dalam merayakan Idul Fitri, di mana setiap tahun, tepatnya pada Hari Raya ketiga dan keempat Idul Fitri, masyarakat Kayu Agung melaksanakan tradisi midang Margo Siwe atau midang bebuke. Midang Margo Siwe ini merupakan tradisi turun-temurun warisan leluhur, arak-arakan dengan menggunakan pakaian adat pengantin. Pasangan muda-mudi diarak berkeliling kampung didampingi para perangkat pemerintahan setempat. Bertolak dari kelurahan masing-masing menuju arena panggung utama yang biasanya dihadiri langsung oleh Bupati Oki untuk memberikan penghormatan. Bak raja dan ratu pengantin wanita dinamakan Maju Inti, sedangkan pengantin pria dinamakan Begian Inti. Arak-arakan itu semakin meriah tak kalah diiringi dengan musik pengiring tanjidur sepanjang perjalanan. Saat tiba di panggung kehormatan, Bupati salah satu di antaranya akan menyampaikan Cang Incang dalam bahasa Kayu Agung guna menyapa dan berpantun ria di depan sang Bupati yang hadir kala itu. Bahkan isi Cang Incang itu kerap mengundang gelap tawa karena isinya rayon serta pujian bagi sang Bupati maupun Wakil Bupati Oki. Adapun rangkaian acara midang Margo Siwe ini diantaranya diisi dengan berbagai lomba seperti lomba video promosi midang, lomba Cang Incang, Maju Inti, dan Begian terbaik, lomba lagu daerah, dan lomba kelurahan terbaik. Lomba tersebut akan dinilai oleh para juri yang telah disiapkan panitia dengan kriteria yang telah ditentukan. Acara midang Margo Siwe ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada Lebaran ketiga dan Lebaran keempat, Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya. Diikuti oleh 11 kelurahan yang ada di Kecamatan Kayu Agung. Menariknya lagi, acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru beserta istri dan rombongan. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumsel Haji Herman Deru berjanji akan menggelontorkan anggaran 1 miliar kepada Kabupaten Oki yang nantinya bisa dipergunakan untuk melestarikan adat budaya khususnya midang Margo Siwe ke depannya. Hal itu pun sontak mendapat sambutan gembira dari masyarakat yang hadir, memberikan sorakan dan tepuk tangan sebagai tanda terima kasih. Selain dihadiri oleh Gubernur Sumsel, juga dihadiri oleh anggota DPR RI Haji Ishak Meki MM, mantan Bupati Oki 2 periode pada masanya,
yang juga merupakan ayah dari Bupati Oki saat ini, Haji Muhendi Mazareki. Selanjutnya juga dihadiri oleh anggota DPR RI Haji Iskandar SE yang juga merupakan mantan Bupati Oki 2 periode sebelumnya dan tamu undangan penting lainnya. Sebagai pribadi, sebagai gubernur di Sumatera Selatan ini menaruh bangga kepada Pak Bupati dan seluruh jajaran yang terus bersama masyarakatnya menyelenggarakan acara ini. Maka saya undang Pak Bupati untuk paparan setelah Lebaran ini, dan jangan lupa masukkan satu usulannya untuk pelestarian budaya di sini. Saya janji minimal saya akan berikan 1 miliar rupiah untuk pelestarian budaya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat, nanti dirembukkan dengan para anggota dewan, juga tokoh adat, mau diapakan agar ini terus dapat terselenggara, apakah mau bikin. Pada kesempatan ini kita bahwa pemerintah tentunya terus mendorong, terus mensupport untuk melestarikan kegiatan adat budaya Midang Morgesiwe yang kita laksanakan hari ini. Dan insya Allah Pak Gubernur ada 9 nanti yang keliling, kita bagi secara 2 hari mengelilingi kota Kayagung dan akan nyebrang naik ketek Pak Gub ini. Jadi walaupun ada jembatan lagi di Sukadano, para pengantin ini nyebrang naik ketek mengelilingi kota Kayagung. Nah inilah uniknya adat istiadat yang ada di kota Kayagung. Pada dasarnya Midang ini tidak ada perlombaan atau penyelaian. Namun ini kita beri motivasi sehingga ada penyelaian. Namun untuk tahun ini itu hanya 1 kelurahan yang kita berikan apresiasi terbaik. Kemudian ada juga kegiatan lain seperti lomba cang-incang, kemudian lomba lagu daerah, dan lomba video promosi kelurahan di masing-masing kelurahan. Morgesiwe ini telah kita mulai kegiatannya sejak sebelum bulan Ramadan, itu dengan rapat-rapat dengan kelurahan, camat Kota Kayagung. Kemudian di bulan Ramadan kita rapat kembali dengan pihak keamanan, Polres, Pol PP, Dishub, dan instansi terkait lainnya, sehingga sekitar rentang dari mulai persiapan sampai sekarang itu sekitar lebih kurang 2 bulan. Adapun pemenang lomba Midang Morgesiwe tahun 2025 diantaranya lomba kelurahan terbaik diraih oleh Kelurahan Jua-Jua, lomba bagian inti diraih oleh Jua-Jua, Mangunjaya, dan Paku. Sedangkan untuk lomba maju inti diraih oleh Kelurahan Jua-Jua, Mangunjaya, dan Sidakersa. Untuk lomba cang-incang diraih oleh Kelurahan Sidakersa, Jua-Jua, dan Mangunjaya. Selanjutnya, untuk lomba video diraih oleh Kelurahan Jua-Jua atau Mangunjaya dan Tanjung Rancing. Lalu untuk lomba lagu daerah diraih oleh Tasya Nur Habibah dari Kelurahan Kota Raya, Hamdi dari Kelurahan Cintaraja, dan M. Farhan Ramadan dari Kelurahan Sidakersa. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitri Adi, iNews melaporkan. Saya Diandra Mukti. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangnya? Meragukan nasionalisme kalian, kabur aja dulu. Menyebar kemanapun. Luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. Kerja di luar negeri, bawa narkoba dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews.
iNews Premium Sports. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, Siap menjalankan tugas. amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Idak basah, idak lebaran. Itulah semboyan dan tradisi unik masyarakat Kayu Agung, Kabupaten Oki saat merayakan Hari Raya. Dengan memanfaatkan wisata air, naik ketek dan speedboat di Sungai Komering Kayu Agung, atau yang dikenal dengan stempel cakat. Idak basah, idak lebaran. Ya, itulah semboyan masyarakat Kayu Agung, Sumatera Selatan. Selain midang morgesiwe yang menjadi tradisi masyarakat Kayu Agung naik stempel, cakat juga menjadi tradisi unik masyarakat Jimur Awam ini. Saat Lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha, berbondong-bondong mendatangi bantaran Sungai Komering yang ada di Kayu Agung. Mereka memanfaatkan momen hari raya ini dengan berwisata air, naik ketek ataupun speedboat yang ada, lalu menyusuri sungai berlalu lalang dan berpapasan satu sama lain. Istilah ini dinamakan stempel atau cakat. Berwisata air bersama orang-orang tercinta sehingga kerap membuat pakaian mereka basah kuyup akibat diguyur percikan air saat naik speedboat ataupun ketek tersebut. Guna menjaga keselamatan masyarakat saat berwisata air ini, pemerintah Kabupaten Oki pun bersama dinas terkait berupaya semaksimal mungkin memberikan penjagaan keselamatan di air. Khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi saat menikmati acara itu. Personil keamanan pun diterjunkan mulai dari polisi, BPBD, termasuk pengamanan pelampung. Ketek dan speedboat yang disediakan dipastikan mematuhi keselamatan. Bahkan petugas pun tak henti-hentinya melakukan patroli mengawal sepanjang sungai yang menjadi rute kegiatan. Tak ketinggalan Bupati Oki dan rombongan juga ikut memeriahkan acara stempel cakat itu. Selama 2 hari berturut-turut Bupati Oki Haji Muhyiddin Mazareki bersama rombongan bahkan Gubernur Sumsel dan juga anggota DPR RI ikut serta mencoba menikmati keseruan naik speedboat dan ketek, menikmati keindahan Sungai Komering itu. Begitu juga dengan para OPD Kapolres Oki, Kajari, dan Dem dan lainnya turut serta dalam tradisi wisata air tersebut. Cakat stempel ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Lebaran di kawasan ini. Aktivitas yang mengusung semangat kebersamaan dan kegembiraan ini menarik minat ribuan masyarakat, baik dari Kayu Agung sendiri maupun luar daerah. Di mana tradisi ini hanya mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan peluang ekonomi yang besar. Pemilik dan sopir speedboat serta perahu ketek pun meraup untung besar dengan tarif bervariasi mulai dari Rp5.000 untuk perahu ketek hingga Rp200.000 untuk speedboat per satu keliling atau satu putaran di Sungai Komering dengan jumlah penumpang maksimal 8 orang. Keunikan tradisi ini terletak pada sensasi singkat namun menyenangkan yang bisa didapatkan. Dengan rute perjalanan hanya memakan waktu sekitar 15 hingga 20 menit dari Kelurahan Sukadana menuju Kelurahan Jua-Jua.
Meski perjalanan singkat, para penumpang rela mengantri dan merogoh kocek ratusan ribu rupiah demi merasakan sensasi berkeliling dengan speedboat tahun itu. Sembari bersorak di atas speedboat akibat percikan dan cipratan gelombang air menambah semarak suasana sungai. Cakat stempel itu dimulai dari pagi hingga sore yang menarik dan menyita perhatian banyak orang. Kegiatan Midang Morgesiwe kemarin itu kegiatan tahunan yang sangat luar biasa, di mana dengan kegiatan tersebut adat dan budaya di Kabupaten Oki tetap terjaga kelestariannya. Hal itu dinilai positif untuk masyarakat Oki? Tentu saja positif, karena kegiatan tersebut menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan event tahunan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hikmah apa yang bisa diambil dari kegiatan? Dengan adanya kegiatan Midang Morgesiwe tersebut, banyak hal yang dapat kita dapatkan. Pertama, generasi muda lebih mengetahui tentang adat dan istiadat budayanya. Kemudian terjadinya pelestarian adat dan budaya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kemudian ini salah satu wawasan kebangsaan untuk mendukung kegiatan kesenian dan adat istiadat yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya kegiatan Midang Morgesiwe kemarin sangat luar biasa, di mana antusias masyarakat untuk melestarikan kebudayaan Midang Morgesiwe itu sangat-sangat tinggi. Iya, sangat positif sekali karena pelaksanaan Midang Morgesiwe itu merupakan salah satu pelestarian dari adat istiadat yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan kegiatan Midang ini kita bisa melestarikan adat istiadat dan juga memperkenalkan kepada kaula muda terkait adat istiadat yang sudah ada dari dahulu, seperti pakaian-pakaian pengantin, di mana pakaian-pakaian itu ada salah satunya adalah pakaian mulah maupun pakaian pengantin untuk mulah yang sampai 7 kali ganti itu. Harapan kita semoga ke depan nanti kegiatan ini bisa berjalan berkelanjutan, setiap tahun ada, sehingga masyarakat ataupun kaula muda kita itu memahami pelestarian dari adat istiadat Midang Morgesiwe ini. Kedepan pemerintah Kabupaten Oki akan menjadikan Sungai Komering sebagai salah satu pusat destinasi wisata di Kabupaten Oki yang nantinya akan terus dipromosikan hingga sepanjang masa. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Sukatani, Ramadan, Takjil, pesawatnya, hari tua, keluarga, negara, puasa, masjid Intas, Silakan Listrik, Jaya Ancol, Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, akar tumpukan, pembunuhan, Pertamina membantah, PT Sritex memenangkan. Skema oplosan tuh nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime. 1 Ramadan. Sholat tarawih perdana pertama, Sejumlah penumpang bersenja. dan pilot, Menyakitkan pengoplosan, tinggal dunia. 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Nilai malam 1 Maret, 6 profesi guru. Polda Jawa Tengah dan penggelonggongan Sehingga gagal menyalipkan Rp2.000 sholat tarawih forum in Kernas dan Israel. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa, dari Presiden, Wakil Presiden, hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang.
Bundesliga live, iNews Premium Sports. Ribuan masyarakat khususnya Kecamatan Kayu Agung membludak meriahkan tradisi midang dan juga cakat stempel, tradisi unik saat Lebaran bagi masyarakat Kayu Agung. Masyarakat sangat antusias menyaksikan karnaval budaya midang Morgesiwe dan juga cakat stempel yang menjadi tradisi unik masyarakat Kayu Agung saat Lebaran. Kata midang dalam istilah masyarakat Kayu Agung adalah suatu kegiatan berjalan kaki dengan menggunakan pakaian adat perkawinan masyarakat Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Midang merupakan budaya yang sudah dilestarikan sejak dulu hingga saat ini. Tradisi ini dilakukan dengan melakukan arak-arakan mengelilingi kampung. Tradisi ini diklaim masyarakat setempat sudah ada sejak lama dan dikenal masyarakat setempat dengan nama midang Morgesiwe. Morgesiwe sendiri diartikan sebagai 9 marga yang ada di Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Oki. 9 marga ini selalu ikut serta dalam kegiatan midang Morgesiwe. Ke-9 marga tersebut yakni Kayu Agung asli, Perigi, Kotaraya, Kedaton, Jua-Jua, Sidakersa, Mangunjaya, Paku, dan Sukadana. Dalam proses pelaksanaan, masyarakat setempat menyebut ada 2 jenis midang, yakni midang bebuke. Disebut sebagai midang bebuke karena kegiatan ini dilakukan dalam bentuk arak-arakan yang dilakukan pada Hari Raya Idul Fitri, tepatnya pada hari Lebaran ketiga dan hari keempat. Midang bebuke diikuti serentak oleh muda-mudi desa yang dipilih langsung oleh perangkat desa dari 9 marga. Kemudian para muda-mudi ini diseleksi kembali untuk dipilih sebagai peranan utama dalam acara arak-arakan. Ada 2 peranan utama dalam kegiatan tradisi ini, yakni maju inti alias peranan sebagai pengantin perempuan dan bagian ini alias pengantin laki-laki. Sementara itu para muda-mudi lainnya akan berperan sebagai pengiring kedua pengantin dengan memakai pakaian tradisional khas Kecamatan Kayu Agung. Muda-mudi yang terpilih akan melakukan peran sebagai maju dan bagian sesuai hakikat pakaian yang digunakan seperti halnya peran pengantin sesungguhnya. Selain midang Morgesiwe yang menjadi tradisi masyarakat Kayu Agung naik stempel cakat, juga menjadi tradisi unik masyarakat Jime Owam ini. Idak basah idak lebaran, ya itulah semboyan masyarakat Kayu Agung. Istilah ini dinamakan dengan stempel atau cakat. Berwisata air bersama orang-orang tercinta sehingga kerap membuat pakaian mereka basah kuyup akibat diguyur percikan air saat menaiki speedboat ataupun ketek tersebut. Dengan rute perjalanan hanya memakan waktu sekitar 15 hingga 20 menit dari Kelurahan Sukadana menuju Kelurahan Jua-Jua. Meski perjalanan singkat, para penumpang rela mengantri dan merogoh kocek ratusan ribu rupiah demi merasakan sensasi berkeliling dengan speedboat tahunan ini. Sembari bersorak di atas speedboat akibat percikan dan cipratan gelombang air menambah semarak suasana sungai. Cakat stempel itu dimulai dari pagi hingga sore yang menarik dan menyita perhatian banyak orang. Polres Oki tempatkan puluhan personil di titik rawan untuk antisipasi kemacetan saat midang Morgesiwe dan juga cakat stempel. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, mengingat acara tersebut selalu menarik banyak peserta dan penontonnya. Personil tersebut gabungan dari Polri,
Dinas Perhubungan, serta Pol PP akan ditempatkan di titik-titik rawan kemacetan, termasuk di sekitaran jalur utama yang dilewati peserta midang. Selain itu, untuk memastikan arus kendaraan tetap terkendali, sejumlah rekayasa lalu lintas telah disiapkan, termasuk pengalihan arus jika terjadi kepadatan. Masyarakat dihimbau untuk mengikuti arahan petugas dan memanfaatkan kantong-kantong parkir yang telah disediakan. Dengan kerjasama semua pihak dipastikan acara akan berjalan lancar tanpa gangguan kemacetan yang berarti. Acara ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga menarik wisata dan warga dari berbagai daerah untuk menyaksikan kemeriahannya. Dengan pengamanan dan pengaturan lalu lintas yang ketat, diharapkan masyarakat dapat menikmati tradisi ini dengan nyaman dan aman. Ke depan ini pasti akan kita gencarkan, terutama jika sudah pasti sudah positif ada kegiatan event tahunan seperti midang maupun catat stempel, dan juga kedepannya kemungkinan akan dibangun destinasi wisata di Sungai Komering. Promosinya akan kita gencarkan, baik itu melalui medsos ataupun secara langsung, dan juga dengan secara event-event yang akan dilaksanakan di bantaran Sungai Komering. Harapan kita terus kita gaungkan. Karena kenapa? Karena Kota Kayung ini merupakan salah satu kota yang unik. Sama seperti Kota Palembang, itu dibelah oleh sungai. Jadi ada seberang, hulu, hilir kalau di Palembang. Kalau kita ada 5 kelurahan di seberang dan 7 kelurahan di seberang. Kita terjunkan jumlah untuk di air ada 50 personil dan untuk di darat juga ada sekitar 50 personil dari Dinas Perhubungan bergabung dengan Pol PP dan dari pihak kepolisian. Sekian. Rencana untuk bidang adalah 2 hari, yaitu hari ini dan sampai besok, dan untuk catat stempel juga akan terlaksana 3 hari dari kemarin, hari ini dan besok terakhir. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kendala yang berarti, dan khususnya baik di darat maupun di air kondusif dan para peserta tertib, baik masyarakat maupun peserta. Sangat antusias sekali dengan adanya midang tradisi Midang Morgesiwe yang diadakan tiap tahun sekali. Luar biasa karena inilah pariwisata unggulan yang ada di Kota Kayu Agung, Sumatera Selatan. Bahkan bidang ini harus lebih lestari depannya diadakan secara nasional maupun internasional. Kedepan masyarakat Oki meminta tradisi unik masyarakat Kayu Agung terus dilestarikan oleh pemerintah karena dinilai sangat positif, terlebih bagi para pemuda mudi dalam menjaga adat budaya yang ada. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri liputan khusus dari Kota Kayu Agung Ogan Komering Ilir. Saya dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.